warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada perkenalkan dulu, saya Oka Saputra, ya, sebagai salah satu tim pengajar dari mata kuliah kita kebijakan kehutanan. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi, yaitu seperti pada slide kebijakan Indonesia Poluneting 2030. Sebelum kita mulai, ada yang sudah pernah dengar Poluneting? Nah, karena kita seorang rimbawan, ya, nanti menjadi seorang rimbawan, tidak-tidaknya kita jangan sampai perkembangan di dunia kehutanan itu kita tertinggal. Jadi sekarang ini perkembangan di dunia kehutanan itu sangat cepat, ya, sangat cepat, sehingga kalau kita tinggalan sekali saja maka akan kita banyak informasi-informasi yang kita butuhkan itu banyak yang kita tidak dapat tahu. Bisa jadi seperti masalah poluneting, ya, ini Indonesia itu sudah sangat komitmen tentang poluneting ini, di mana poluneting ini adalah merupakan salah satu keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu berdasarkan nomor SK 168 tahun 2022 tentang perubahan iklim. Perlu ada diketahui bahwa bagaimana Indonesia, ya, dengan komitmen ini sudah menyatakan bahwa kita akan berdasarkan mandat dari Paris Agreement, ya, yaitu dari persetujuan Paris atas konvensi dari kerjasama tenaga kerja dari PBB, yaitu untuk mengenai masalah perubahan iklim. Nah, jadi di sini kita ada ada target yang kita akan capai yang terkait dengan poluneting ini, yaitu jika kita punya usaha sendiri, berdasarkan usaha sendiri, kita akan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca itu sebesar 17% dari 29% yang kita targetkan. Nah, kalau seandainya ada dukungan dari luar atau bantuan dari luar, maka kita bisa mampu menurunkan emisi gas rumah kaca itu, yaitu sebesar 24% dari 41% yang kita targetkan. Nah, itu komitmen dari Indonesia. Nah, kalau gitu boleh nggak saya tanya nih? Boleh, Pak. Tadi saya menyinggung tentang poluneting, ya kan? Ada yang tahu nggak apa itu poluneting? Kalau ada yang tahu, silakan tunjuk tangan. Ada? Ada yang tahu apa poluneting? Saya, Pak. Ya, silakan. Juga perkenalkan, Pak, nama saya Daniel Rolex dari manajemen Tanam. Sebenarnya poluneting itu atau polu itu forestry ada land use, Pak, di mana suatu gerakan dari pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan emisi dalam mitigasi climate change. Ada yang bisa menambahkan lagi atau melengkapi dari pernyataan teman tadi? Ada? Ada? Silakan. Ada?
yang berkan. Lalu tadi katanya tahu pollinasi. Nah sekarang apa itu pollinasi? Karena kalau kita nanti cerita ke depannya, terus kalian pasti pollinasi nggak ngerti ya. Tadi kan ya. Karena saya bilang menurut saya pollinasi itu adalah kondisi di mana khususnya pada bagian sektor perhutanan yaitu memiliki misi pada tahun 2030 untuk mengurangi gas karbon untuk rumah kaca, di mana dia melalui seperti memanfaatkan perubahan lahan dan melakukan reboisasi, kemudian juga melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan agar dapat menurunkan gas emisi rumah kaca tersebut. Terima kasih. Ada yang lain? Ada? Nah yang lain. Yuk. Ada 57 orang yang enggak. Masa nggak ada 7 orang yang ngomong? Ada? Ah ya, silakan. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Syamira. Jadi pollination sendiri itu merupakan tadi gerakan mitigasi emisi gas rumah kaca, di mana nanti tujuan akhir dari gerakan ini adalah dicapainya tingkat serapan yang lebih tinggi daripada tingkat emisi karbon pada tahun 2030. Secara tidak langsung bahwa emisi gas rumah kaca ini adalah aksi untuk peningkatan jumlah serapan karbon. Terima kasih Pak. Iya. Iya, jadi itu hampir mendekati ya. Nah, jadi pollinasi itu adalah merupakan dokumen ya, dokumen dari penyerapan bersih karbon dari sektor perhutanan dan penggunaan lahan ya, kemudian juga merupakan komitmen dari kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca ya, secara nasional itu di tahun 2030 ya. Jadi adanya berupa dokumen tentang penyerapan bersih ya, penyerapan bersih dan penggunaan lahan. Nah kemudian untuk yang merupakan komitmen kontribusi penurunan emisi rumah kaca ya, yang ditetapkan secara nasional sampai dengan tahun 2030. Nah kemudian ya, jadi pollination ini ya, itu adalah panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi ya dan adaptasi perubahan iklim. Nah itu jadi panduan bagi Indonesia. Nah kemudian pollination ini juga merupakan panduan Indonesia juga untuk mencapai tujuan dari Paris Agreement. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, sasaran dari Indonesia untuk pollination di 2030 itu, yaitu yang pertama adalah bagaimana bisa mengurangi laju deforestasi. Ya, itu yang pertama. Jadi bagaimana Indonesia bisa mengurangi laju deforestasi, kemudian mengurangi laju degradasi hutan, ya, kemudian melakukan pembangunan hutan tanaman, kemudian pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, ada juga rehabilitasi hutan, kemudian ada tata kelola restorasi gambut, ada
perbaikan konservasi mangrove, kemudian pengembangan berbagai instrumen dari kebijakan baru, dan pengendalian sistem monitoring serta evaluasi pelaksanaan dari komunikasi publik. Nah, jadi di dalam koordinasi ini di dalam koordinasi ini bagaimana Indonesia itu punya komitmen yang terkait dengan anggaran, anggaran pendanaan oleh pemerintah, yaitu baik dari APBN maupun APBD, ini masih terbatas. Kemudian kalau kita lihat pihak swasta, menyebutkan pihak swasta ini masih sangat tinggi sekali. Nah, kemudian dengan adanya koordinasi ini, maka perlu juga adanya kesamaan persepsi, kemudian adanya kesepahaman dengan secara spesifik, yaitu secara aplikatif, kemudian kemudian ada kelembagaan, kemudian ada peran SDM, yang dapat disinergikan antara kementerian KLHK maupun dengan perguruan tinggi. Kemudian kita bisa harus ada juga menghindari adanya double accounting, serta perlu dibangun kebijakan sistem insentif maupun disinsentif dengan yang transparan dan akuntabel. Kemudian koordinasi ini juga itu harus menjadi best practice secara ekologi dan ekonomi, dari praktek pengelolaan hutan, secara hanya sebagai center cost. Jadi selama ini kalau kita hanya berpandangan pembiayaan atau penganggaran dari koordinasi ini, kalau hanya kita berpandangan sebagai bahan cost center semata, tapi juga harus koordinasi ini itu dapat memberikan manfaat secara ekonomi yang sehat dan positif bagi pembiayaan pembangunan hutan itu sendiri. Kalau kita lihat koordinasi ini itu meliputi dari nanti sampai 2030 ini, Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah mempersiapkan perangkat-perangkat yang akan melaksanakan kegiatan koordinasi ini. Yang pertama adalah seluruh unit kerja yang berada pada lingkup Kementerian LHK dan UPT-nya. Terus secara bersama-sama berkolaborasi juga harus melibatkan dari pemerintah daerah. Nah, apakah ini sudah cukup? Belum. Harus juga pemerintah melibatkan dunia usaha dan masyarakat secara luas. Dan juga melalui kerja-kerja dari program struktural yang ada di kementerian, kemudian harus membangun kemitraan dan pembinaan masyarakat. Jadi
pelaksanaan koordinasi ini harus ada dalam koordinasi tim kerja yang dibentuk dengan struktur dan komposisi dan pembagian tugas kerjanya. Selanjutnya ya, yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca itu kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Apa penyebab emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadi gas emisi rumah kaca? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Silakan tunjuk tangannya kalau tahu. Iya, silakan. Pak, perkenalkan nanti saya Syukri Bernardo. Menurut saya penyebab terjadinya gas emisi rumah kaca itu yang pertama itu Pak, dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan bahan bakar Pak, di mana kita menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar baik itu dari bensin, solar ataupun bahan bakar lainnya yang menyebabkan adanya polusi udara Pak. Itu salah satu penyebab yang paling utama saat ini Pak. Cuma satu. Selain itu ada juga Pak penggunaan alat-alat rumah tangga seperti AC ataupun fondasi rumah yang dominan sekarang menggunakan kaca Pak, sehingga panas matahari itu langsung dipantulkan seperti itu Pak. Oke, ada lagi yang lain? Yogi? Ya. Jadi penyebab utama lainnya itu pada masa sekarang itu Pak, terjadi beberapa kegiatan penebangan hutan secara liar gitu Pak. Terus setelah ditebang hutannya banyak juga diubah atau alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan, sehingga kita tahu bahwa tanaman-tanaman tersebut tidak mampu menyerap karbon sehingga emisi gas rumah kaca itu dapat meningkat Pak. Sekian. Ya, perlu juga diketahui bahwa selain dari sektor perhutanan, penyebab emisi gas rumah kaca itu ya, ada sektor perhutanan, sektor perhutanan itu ada kebakaran hutan dan lahan, degradasi dan deforestasi, kemudian hutan yang semakin digusur. Apalagi dari sektor transportasi juga bisa menyebabkan terjadinya gas rumah kaca. Misal transportasi yang berbahan bakar fosil, kemudian ada listrik dari bahan bakar fosil juga, ya. Terus ada industri yang berbahan bakar fosil, kemudian dari pertanian. Jadi sektor pertanian juga menyebabkan tingginya gas rumah kaca itu. Kemudian ada gedung pertokoan yang menggunakan pengguna bahan bakar fosil. Apalagi kira-kira? Jadi ada hutanan, kemudian ada dari transportasi, kemudian ada dari pertanian, ada dari energi, dan satu lagi limbah. Nah, jadi ya, permasalahan dalam perubahan iklim ya, ancaman itu adalah pada kehidupan manusia. Nah, jadi apa yang menjadi ancamannya? Itu pertama kenaikan suhu ya. Kenaikan suhu, terus terjadinya perubahan pola curah hujan, ada anomali iklim ya. Itu dan sekarang sudah kita rasakan ada anomali iklim ya. Ada peningkatan El Nino dan La Nina gitu. Kemudian ada peningkatan tinggi permukaan air laut. Nah, ini kalau sudah air laut sudah meninggi, permukaan air lautnya ya, itu bisa mengakibatkan daerah-daerah yang ketinggian
dan permukaan air laut yang di bawah, itu bisa jadi daerah-daerah tersebut akan tenggelam. Kemudian masalah lainnya adalah produktivitas tanaman pangan, ya. Habis itu ada masalah bencana alam, misalnya kekeringan, banjir, ya, angin puting beliung, ya. Kemudian hilangnya daratan, ada kelangkaan air, ya, energi dan pangan, ya. Nah ini juga kita sudah mulai juga merasakan, ya. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati, ya, masuk ke situ adalah biodiversitasnya. Kemudian kerusakan infrastruktur dan resiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan bagi masyarakat. Nah jadi kalau terjadi yang perubahan iklim, apa yang tadi misalnya ada anomali iklim, ya, ini sangat kita rasakan misalnya dalam hal kesehatan. Kita sekarang nggak tahu, tiba-tiba kita demam karena perubahan cuaca yang tiba-tiba, ya, yang dulunya kita nggak pernah rasakan seperti itu. Dulu kita tahu bulan kemarau, bulan hujan, ya, kita bilang 6 bulan kalau di hujan. Tapi sekarang kita nggak bisa prediksinya. Biasa itu adalah pada musim kemarau, tapi sekarang sudah musim penghujan. Gitu. Jadi makanya kita perlu, ya, negara kita ini menuju pada visi kemerdekaan Indonesia emas nanti di 2045 kita itu sudah bisa di 2030 ini adalah kita membuat fondasi yang kuat terkait perlindungan lingkungan dan iklim. Nah, itu. Jadi di 2045 nanti kita sudah siap lepas landas tersebut. Nah, kemudian kalau apa kira-kira dampak dari perubahan iklim? Apa dampaknya dari perubahan iklim ini? Ada yang bisa jawab ya? Apa dampak dari perubahan iklim? Tadi sudah kita lihat, ya, akibat dari perubahan iklim. Nah, apa dampaknya? Tadi kita penyebab terjadinya emisi gas rumah kaca. Nah, dari emisi gas rumah kaca ini, ya, tentunya akan berakibat kepada perubahan iklim. Kira-kira apa dampaknya? Nah, tadi sudah ada saya jelaskan. Kalau kita lihat dari segi kesehatan, ya, itu akan banyak timbulnya penyakit yang berbasis lingkungan. Ya, jadi yang mewabah seperti misalnya demam berdarah, ya, malaria dan sebagainya. Nah, sekarang juga mulai lagi timbul katanya COVID, ya. Di Singapura sudah mulai lagi mewabah COVID. Nah, kita harus hati-hati juga dengan adanya perubahan iklim ini akan berpengaruh, ya, timbulnya penyakit-penyakit baru yang kita tidak paham. Ini adalah penyakit yang berbasis pada lingkungan. Nah, kemudian dampak yang lain adalah pada pertanian, sektor pertanian. Apa penyebabnya? Jadi luas areal pertanian itu bisa berkurang, kemudian produktivitas lahan turun. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat jumlah penduduk yang meningkat, ya kan? Jumlah penduduk meningkat, sementara ketersediaan lahan pertanian juga semakin berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketersediaan pangan yang sedikit, ya, karena produktivitas lahan juga yang turun. Nah, jadi sementara kita di Indonesia itu banyak lahannya, lahan banyak, tapi kenapa kita sampai hari ini masih mengimpor beras? Kenapa kita masih mengimpor beras?
Nah, ketika COVID kemarin ya, di 2019 yang terjadi ya, di 2019 apa yang terjadi? COVID itu mewabah, kita kekurangan bahan pangan. Nah, akibatnya apa? Negara-negara yang kita biasa mengimpor beras dari negara seperti Vietnam, Thailand, dan impor beras dari negara ini, mereka itu ketika COVID itu terjadi, mereka menahan tidak melakukan ekspor dari berasnya ke negara-negara lain. Ini akibatnya akan kita rasakan. Indonesia yang mempunyai lahan yang luas tapi tidak produktif, ya. Kemudian masyarakat yang juga populasinya banyak. Nah, ini akan merasakan bagaimana bahan pangan yang tersedia itu ya yang tidak mencukupi. Ini akan berpengaruh pada Indonesia karena kekurangan bahan pangannya, ya. Maka dulu kemarin itu pemerintah sempat ya untuk ada provinsi-provinsi tertentu ya menjadikan sebagai lahan food estate ya, untuk pangan, karena mengingat kebutuhan pangan kita yang besar. Gitu. Tapi kelemahannya di sini adalah ya pemerintah dalam menetapkan kawasan untuk sebagai areal food estate, pembangunan food estate itu tidak terlebih dahulu melakukan AMDAL. Apakah itu sesuai? Ya, apakah sesuai apa tidak dengan komoditi yang akan dikembangkan? Kalau saya dari jauh kita ambil contoh di daerah Membahas ya, Kabupaten Membahas yang ada di Sumatera Utara ini. Kita bisa lihat di situ bagaimana pembangunan yang sangat gencar-gencarnya ya untuk pangan ini. Tetapi apa yang terjadi di situ, komoditi yang dikembangkan adalah seperti kentang, bawang, ya, bawang merah, bawang putih. Apa yang terjadi? Ternyata komoditi ini tidak sesuai dengan kondisi iklim setempat. Jadi itu dia banyak menyerang ya. Iklim ini mengakibatkan terjadinya kerusakan tanaman gitu. Nah, kemudian itu juga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi masih banyak yang terjadi ya, yang terjadi di area food estate itu. Belum lagi beberapa area itu yang menggunakan kawasan hutan. Ya, walaupun dari sisi hutanan sudah ada yang melepaskan misalnya untuk pembangunan food estate ini. Tapi itu yang menyebabkan intinya tidak belajar dari pengalaman pembangunan food estate sebelumnya, kemudian tanpa dilakukan studi analisa mengenai dampaknya. Nah, kemudian dampak perubahan iklim yang lain ya, perubahan dampak negatifnya itu terkait dengan spesies dan habitat. Ada kepunahan spesies, ada kerusakan habitat. Kemudian yang terkait dengan sumber daya air ya, ini mengakibatkan kualitas air menurun, kuantitas air berkurang. Kemudian ada kebakaran hutan itu yang menyangkut dengan kehutanan. Ada perubahan tata guna hutan dan konversi hutan. Nah, jadi untuk konversi hutan ini kita juga sudah bahwasanya di Sumatera Utara juga ya, hampir 70% hutan-hutan di Sumatera Utara ini sudah berubah fungsi atau sudah menjadi dikonversi menjadi kebun sawit. Ya. Nah, jadi dampak lain, dampak negatif yang lain dari perubahan iklim adalah bisa tenggelamnya
daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, untuk itulah maka kita perlu melakukan pollination ini ya. Apa dasar kebijakan kita adalah yang pertama dasar dari pollination ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia ya, yaitu sustainable forest management. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah environmental governance, yang ketiga carbon governance. Nah, tata kelola hutan yang didukung tiga tadi, kalau ini dilaksanakan maka pollination juga itu pasti akan terlaksana dan akan baik kalau tata kelola hutannya juga baik. Nah, itu pemaparan dari saya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Melia. Dan tadi kan kita telah berbicara tentang pollination itu kan Pak, di mana tujuannya itu untuk menekan tingginya gas rumah kaca. Jadi pertanyaan saya Pak, kira-kira kan di pollination ini ada juga seperti di wilayah pesisir. Nah, salah satu permasalahan yang ada di wilayah pesisir ini kan merupakan tingginya tingkat abrasi dan adanya deforestasi. Kira-kira bagaimana sikap pemerintah dalam membuat kebijakan pada Indonesia pollination pada tahun 2030 di wilayah pesisir ini Pak? Oke. Terima kasih. Sebelum ini ada nggak yang mau menjawab dulu pertanyaan dari itu teman tadi? Ada? Itu yang menjawab? Ada? Ada yang mau bertanya? Iya. Oh, menjawab. Ya. Baik Pak, tadi pertanyaan dari ini adalah terkait abrasi di pesisir. Yang pertama sekali kita harus mengetahui abrasi itu apa, di mana abrasi itu adalah terjadinya proses pengikisan atau erosi tanah di wilayah pesisir. Nah, adapun peran pemerintah yang dapat mengatasi permasalahan itu, yang pertama adalah rehabilitasi mangrove itu sendiri. Artinya perlunya penanaman kembali lahan-lahan pesisir yang perlu ditanami oleh mangrove, sehingga kita tahu bahwa mangrove ini sendiri mampu mencegah abrasi air laut. Nah, yang kedua adalah pembangunan struktur pelindung. Contohnya membangun bangunan untuk atau yang disebut dengan seawall, gunanya untuk mengurangi kekuatan gelombang yang menghantam pantai itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah reklamasi pantai. Maksudnya adalah dengan menambah material seperti pasir di pantai itu sendiri. Kemudian yang paling utama adalah pengelolaan berkelanjutan, di mana supaya abrasi ini dapat tercegah gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Englin Pak. Ini ada yang mau lengkapi atau ini sudah cukup ya? Nah, jadi siapa ini? Namanya. Nah, yang jawaban dari Inggris jadi sudah itu, cuma melengkapi lagi ya bahwa untuk daerah pesisir baik itu gambut maupun baik mangrove ya, yang perlu juga adalah bagaimana mengurangi laju deforestasi baik itu lahan gambut maupun mangrove-nya. Kemudian juga pengurangan laju degradasi dari hutan mangrove. Tadi sudah ada karena
kerusakan dari hutan mangrove itu juga itu kalau kita lihat ya kalau kita lihat banyaknya perubahan fungsi kawasan hutan yang dulunya hutan mangrove itu menjadi tambah ya, menjadi perkebunan sawit, kemudian pemukiman ya, perumahan dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya harus kita betul-betul pahami ya, karena sebagian besar poluneting itu, karbon itu ada di daerah pesisir, baik itu di mangrove ya, kemudian kelautan dan gambut. Itu adalah penyedia karbon yang tinggi gitu. Nah seperti itu. Jadi tadi ada bisa untuk mengurangi abrasi. Nah kalau kita lihat ada sebagian masyarakat, terus ada di program pemerintah ini ada perhutanan sosial juga masuk di situ, ya. Perhutanan sosial juga. Kemarin juga kita pernah pergi ya ke salah satu di kelompok tani hutan, ya, di mana mereka juga ikut betul-betul melakukan kegiatan penanaman, ya, untuk mengatasi perubahan itu. Jadi ini adalah bagian dari mitigasinya. Nah kemudian mereka juga menjaga, ya, melakukan perlindungan terhadap kerusakan mangrove itu dari misalnya pencurian, ya, penebangan secara liar yang dilakukan oleh orang-orang di luar dari kelompok itu. Nah jadi ini satu dengan adanya kesadaran dari masyarakat, ini adalah satu yang nantinya kalau kegiatan poluneting ini kan nanti dari 2025 sampai 2030 itu adalah kegiatan yang berupa akselerasi. Nah di sini masyarakat bisa nantinya itu ada diberikan insentif karena sudah melakukan memelihara perlindungan dari perlindungan mangrove, ya, dari kerusakan baik itu dari yang diakibatkan dari faktor manusia juga dari alam. Nah ini yang harus yang menjadi perhatian nanti ke depannya. Jadi baik itu pemerintah, kemudian pihak swasta, ya, perusahaan, ya, BUMD, BUMN, ya, kemudian masyarakat itu kalau mereka menjaga hutannya akan ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Oke, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Terima kasih ya Pak. Ya. Ada ya? Yang lain? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Krisnandro Sari Kamera dengan ID 21 dari Menora 6. Mungkin saya ingin tanya pada Bapak, mungkin apa yang menjadi faktor yang membuat tingkat emisi karbon yang khususnya di dunia atau khususnya tepat di Indonesia hingga saat ini menjadi tinggi gitu Pak? Oke, ada yang mau jawab dulu pertanyaan dari temannya? Ada? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Pak, saya menjawab pertanyaan saya tadi Cristiano, di mana faktor yang menyebabkan tingginya dari emisi tersebut, Pak. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas juga Pak itu tadi faktor-faktornya itu. Nah, menurut saya faktor-faktor itu terjadi karena adanya aksi kan Pak. Jadi reaksi timbul akibat dari adanya aksi. Jadi yang menyebabkan tingginya emisi ini menurut saya adalah urbanisasi Pak, di mana dengan jumlah populasi manusia yang meningkat khusus di Indonesia, jadi alih fungsi lahan itu mulai dilakukan, kemudian pembakaran bahan bakar fosil itu lebih cenderung boros gitu Pak. Sekian Pak. Ada yang lain? Ada? Nah,
mungkin kita udah tahu bersama ya, salah satu penyebab dari meningkatnya emisi karbon ya itu adalah kalau di kehutanan ya adanya kebakaran hutan dan lahan. Nah itu salah satu penyebab dari meningkatnya emisi karbon. Nah kemudian masih adanya pelaksanaan penegakan hukum ya itu belum secara menyeluruh atau enforcement-nya, penegakan hukumnya itu belum secara menyeluruh, belum optimal ya. Jadi masih ada pandang bulu lah gitu. Ya kemudian ada kegiatan dari penguatan basis data polusi juga masih lemah. Jadi banyak data itu kita belum paham ya. Kita minta data juga masih kurang atau masih dibatasi ya penggunaan data informasi data ini, sehingga komunikasi publik yang sebenarnya diharapkan agar masyarakat paham ini sekarang kita lagi punya komitmen yang kuat untuk bisa melaksanakan pollination. Ternyata begitu kita minta data juga nggak ada. Ya, jadi masih ada yang dirahasiakan, padahal ada data-data yang sifat itu adalah publikasi masyarakat yang bisa umum bisa dapatkan. Nah, jadi banyak hal tadi ada kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum, kemudian ketersediaan data, ya. Sampai saat ini juga kita belum mendapatkan yang semestinya kita harapkan. Nah, terus bisa juga disebabkan dari kurang efisiensinya penggunaan lahan dan optimasi dari lahan yang tidak produktif. Nah, ini juga masih banyak yang kita bisa jumpai, ya, lahan bisa bilang itu lahan yang tidak produktif atau lahan tidur, ya, yang seperti ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan secara efisien, ya, untuk bisa meningkatkan produktivitas lahan tadi. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mempertahankan hutan alam yang masih tersisa ini. Ya, kalau kita lihat luasan lahan hutan itu semakin lama semakin berkurang, gitu. Ya, jadi luasannya itu semakin berkurang. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempertahankan hutan alam yang masih tersisa? Itu sangat penting sehingga bisa menjaga mengurangi terjadinya tingkat emisi karbon itu. Ada lagi yang lain? Bagaimana caranya untuk meningkatkan penyerapan karbon? Ya kan? Tadi dari beberapa penjelasan ada yang bertanya tadi, kemudian dijawab, itu ada juga sudah terkait di situ, ya. Jadi untuk kita bisa meningkatkan serapan karbon, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bisa membangun hutan tanaman, ya, membangun hutan tanaman, ya. Jadi diawasi bahwa regenerasi dan regenerasi lahan itu harus berjalan dengan baik, ya, capaiannya itu harus sesuai dengan target. Jadi kalau sekarang kan kita selalu berdasarkan target capaian luasan dari tanaman yang berhasil
tumbuh, tapi selalu kita berdasarkan target capaian itu berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah apa anggaran yang terserap. Ya, jadi kita selalu masih berpandangan bahwa yang berhasil itu adalah yang berdasarkan daya serap anggaran kegiatan, bukan berdasarkan target capaian tumbuhan yang tumbuh berhasil di lapangan. Nah, jadi kalau kita tanya oke lah tumbuhan daya serap anggaran 100% misalnya, tapi begitu ditanya di mana areal atau lokasi yang berhasil tanaman itu, tunjukkan gitu. Nah, itu sulit kita tunjukkan ya. Kalau tengok dari daya serap anggaran semua tercapai, terpenuhi. Tapi begitu di mana luas tumbuhan yang tumbuh dari capaian anggaran 100% tadi, nah itu sulit kita tunjukkan. Sini loh yang area tanaman yang tumbuh ini sekian, jumlah tanamannya sekian, jumlah batangnya sekian, luas arealnya sekian. Itu sulit kita tunjukkan. Tapi kalau anggarannya kita karena masih berprinsip pendekatannya pada realisasi daya serap anggaran. Nah, kemudian yang harus itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi degradasi dan kemudian kita bisa meningkatkan regenerasi pada hutan alam. Ya, jadi mengurangi degradasi dan meningkatkan regenerasi di hutan alam. Jadi kalau itu bisa kita jalankan, itu juga akan penyerapan karbon juga akan meningkat. Juga bagaimana caranya? Yang lain adalah melakukan restorasi dan rehabilitasi hutan. Jadi ada situ pengayaan tanaman yang dapat meningkatkan serapan karbon. Terus yang berikutnya adalah pengelolaan hutan lestari. Nah, pengelolaan hutan lestari itu kan ada 3 aspek ya kan. Ada aspek pertama berdasarkan ekologinya, yang kedua berdasarkan ekonominya, yang ketiga berdasarkan aspek sosialnya. Nah, jadi kok 3 aspek ini bisa kita laksanakan untuk pengelolaan hutan lestari. Jadi jangan seperti yang dulu hanya berpatokan pada satu aspek, itu aspek ekonominya aja. Jadi ekologinya terabaikan, kemudian aspek sosialnya juga tinggalkan. Kemudian adalah bagaimana kita bisa optimasi lahan yang tidak produktif. Nah, jadi di sini untuk pembangunan hutan tanaman dan tanaman perkebunan. Nah, yang dari tadi ada pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut, ya itu adalah untuk aksi pengurangan emisi. Kemudian ada aksi mempertahankan serapannya, ada aksi untuk meningkatkan serapan, dan ada juga di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan pengembangan kelembagaan. Jadi misalnya tadi ada kelompok tani hutan. Nah, bagaimana kelompok tani hutan ini yang dibangun di awal kemudian bisa berkembang. Jadi nanti langsung baru dia tumbuh langsung tutup lagi, nggak ada kelompok taninya, habis semua. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi pengembangan kelembagaan kelompok tani yang tadi misalnya sudah ikut menjaga, melestarikan hutan, kemudian melindungi hutan, ya dalam areal kerjanya. Nah, ini harus kita juga bagaimana bisa mengembangkan kelembagaan dari kelompok tani itu. Ya, oke, ada yang lain silakan. Kalau yang mau bertanya, ya.
Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fitri Abdullah dengan NIM D11201102 dari MNH 6. Saya ingin bertanya Pak, pada kawasan hutan, khususnya kawasan hutan mangrove itu, dalam hal penyerapan karbon sangat penting bagi pengurangan emisi yang terjadi di dunia. Mengapa demikian Pak? Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi salah satu yang terbesar dalam penyerapan karbon itu adalah daerah pesisir dan mangrove maupun gambut. Jadi bukan dari hutan daratan, ya, bukan dari hutan daratan, tapi dari hutan daerah pesisir, mangrove, ya, kemudian pulau-pulau yang ada di pesisir itu, kemudian termasuk juga gambut. Itu lebih besar daripada hutan di daratan. Makanya kalau seandainya mangrove itu rusak kemudian sampai hilang, nggak ada lagi, maka akan mengakibatkan terjadilah bencana. Kita udah tahu bersama ya, tsunami yang pernah terjadi di Indonesia itu, ya, daerah-daerah yang ternyata daerah-daerah yang punya mangrove-nya, itu kawasan itu masih bisa diselamatkan, masih bisa terselamatkan karena adanya mangrove. Karena mangrove itu bisa sebagai benteng, ya, penahan ombak, ya, kemudian benteng penahan ombak, penahan abrasi, dan sehingga bisa melindungi daerah-daerah sekitar yang berhadapan langsung dengan laut. Nah, ini makanya tadi, di awal-awal tadi kan sudah dikatakan bahwa kita harus menjaga jangan sampai terjadi konversi hutan mangrove itu menjadi tambak, menjadi kebun sawit, ya, menjadi perkotaan. Nah, ini tentunya akan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pantai itu. Nah, makanya ada beberapa daerah yang memang mereka hidup langsung dengan hutan mangrove dan mereka merasakan langsung akibat dari kalau mangrove rusak. Ya, jadi itu ada pada bulan-bulan tertentu kan terjadi banjir rob, ada banjir rob gitu. Nah, kalau mangrove-nya tidak bagus, ya, tidak baik. Nah, makanya kalau banjir rob itu padahal rumah-rumah mereka itu adalah rumah panggung gitu. Tapi banjirnya itu begitu mereka airnya ada di dalam rumah. Nah, ini tentu mereka lebih merasakan bagaimana kalau seandainya mangrove itu nggak ada. Ketika mangrove itu dirusak oleh orang-orang dari luar desa atau perkampungan itu, mereka akan melakukan sanksi, membuat sanksi pada orang-orang yang merusak mangrove yang ada di putaran desa mereka. Ini juga kita bisa kondisi seperti ini kita bisa lihat di daerah kita sendiri, misalnya di daerah Kabupaten Langkat, ya, yaitu di desa Dari Halus, ya. Nah, itu dulu pernah juga ada orang yang dari desa lain itu yang mengambil atau menebang mangrove yang ada di desa Dari Halus itu. Nah, itu langsung mereka tangkap itu pelakunya, orangnya. Nah, kalau sudah berkali-kali juga seperti itu akan disanksi. Kadang sampai itu perahu-perahu itu dibakar oleh masyarakat. Karena mereka ngambil bahwa dijadikan arang, tapi yang akan merasakan akibat dari yang masyarakat tempat. Makanya dalam kita ketahui bersama bahwa daerah pesisir, ya, mangrove, lamun, ya, ada lamun itu, kemudian daerah gambut itu adalah merupakan daerah-daerah yang mempunyai karbon yang tinggi. Nah, jadi jangan sampai kalau itu dirusak, maka
akan meningkatkan emisi karbon di atmosfer. Makanya harus dijaga. Jadi kedepannya masyarakat yang menjaga hutannya itu akan diberikan insentif dari pemerintah. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Christian Turi dari Manajemen 6. Jadi dari beberapa penjelasan Bapak tadi tentang pollination itu dapat kita ketahui bahwa pollination itu akan penting untuk beberapa tahun ke depan dan akan berdampak juga pada contohnya seperti kami mahasiswa. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana peran generasi muda seperti kami mahasiswa ini dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang pollination dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Makanya di sini peran pemuda itu sangat penting sekali. Apalagi mahasiswa itu kalau bisa nanti kita memang masih kurang ada pendamping pada tingkat desa untuk mendampingi masyarakat desa itu bagaimana mereka paham mengelola hutannya agar bisa dilindungi ya, baik itu dari sisi ekologisnya maupun sisi ekonominya dan juga untuk sisi ke masyarakatnya sendiri. Ya, jadi kalau mangrove-nya rusak itu sudah jelas dari sisi ekonomi ya, maka tangkapan masyarakat dari nelayan-nelayan itu akan juga berkurang. Itu udah bisa kita lihat contoh-contoh. Nah, kalian juga kan kemarin juga udah lapangan kan ke kelompok tani hutan yang ada di pesisir udah bisa itu. Nah, kalau hutannya rusak, sementara mangrove-nya itu adalah sebagai tempat pemijahan, tempat bertelur ikan, tempat bersarang ikan di situ ya. Ketika mangrove rusak maka habitatnya rusak juga, ikan, baik ikan, kemudian kepiting, udang juga akan berkurang. Nah, akhirnya apa? Nelayan angkat itu yang biasanya mereka nangkap itu yang tidak punya, bukan perahu bermotor ya, karena pakai dayung, itu nggak perlu jauh-jauh ya ke tengah laut, karena kalau mangrove masih bagus sekitar itu aja sudah dapat banyak langsung pulang. Tapi kalau sekarang walaupun pakai mesin motor perahu bermotor itu harus jauh-jauh dia pergi ya, harus jauh-jauh, kemudian hasil tangkapan juga seadanya. Nah, ini kan bisa kalian lihat. Terus waktu kemarin itu di kelompok tani hutan itu karena tadi kondisi hutannya itu rusak, terus mereka membuat rumah-rumah ikan ya kan, akhirnya buat rumah ikan sambil mereka melakukan penanaman terhadap mangrove lokasi-lokasi yang untuk melakukan restorasi dari hutan mangrove itu. Jadi itu maka perlu ya sebagai anak muda, generasi muda, kalian turun. Apalagi kita lihat data BPS, orang miskin, desa miskin bukan di daerah perkotaan, tapi ada di dalam kawasan maupun sekitar kawasan hutan. Jadi sudah cocok kalian itu harus ke sana, ke masyarakat yang ada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan, bantu mereka itu bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya, mengurangi tingkat kemiskinannya, sehingga besok-besok kita lihat di data BPS tidak terjadi pengurangan. Ini harus sampai 10 ribuan jiwa itu ya, 10 ribuan jiwa ya, masyarakat yang miskin tadi. Jadi perlu nih ada pendampingan di masyarakat ya, perlu ikut terjun melestarikan
hutan-hutan pesisir, hutan mangrove ya, dari misalkan kemudian dari perubahan konversi dari kawasan hutan itu menjadi bentuk-bentuk yang lain, menjadi kebun sawit, menjadi tambak dan sebagainya. Nah ini perlu ada edukasi dari generasi muda lah. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Ini terakhir. Ya oke, silakan. Perkenalkan, saya Sarah dari Guru Sebiring dari Balas MPH 6. Ini sebelumnya Pak, pada tahapan implementasi kegiatan Polumdex 2030 itu terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap prakondisi, aktualisasi, dan akselerasi. Pertanyaan saya, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan tahap prakondisi, aktualisasi, dan akselerasi tersebut? Iya. Ada yang menjawab dulu? Ada yang menjawab? Saru, menjawab enggak? Hah? Masa pas terus? Ada? Ada yang menjawab enggak? Nah, yang kalau prakondisi ya berarti berarti sebelum ada kegiatan itu dilaksanakan kegiatan ini. Prakondisi itu sampai dengan akhir tahun 2022 itu sudah tadi kan mulai tanya kan, kita sudah berkomitmen untuk melakukan kegiatan polisi. Nah, jadi bagaimana kita mau melakukan itu? Jadi siapkan dulu. Jadi organisasinya, kelembagaannya, ya, apalagi, terus baru perencanaannya, ya, terus pelaksanaannya kapan? Nanti dari di aktualisasi, jadi kalau nggak salah di kementerian itu sudah menyiapkan khusus untuk masalah koordinasi ini, itu ada 5 bidang kegiatan yang akan dikerjakan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, monitoringnya juga, ya. Jadi ini melibatkan baik itu perguruan tinggi, ya, LSM, masyarakat, kemudian swasta juga diikutsertakan. Baru yang terakhir, ya, itu dari tahun 2025 sampai 2020 itu baru tahap akselerasi. Nah, di situ penguatan, ya, dan pengembangan di mana dari kegiatan polumdex ini. Ya, jadi di yang pertama tadi di prakondisi itu mulai dari penyusunan draft, ya, draft rencana, kemudian bagaimana operasional dari polumdex ini. Nah, kemudian yang kedua adalah aktualisasinya, adanya SK, ya, SK Menteri, kemudian ada penyusunan manual guideline-nya, ya, kemudian ada pembentukan project manajemen office-nya, ya, kemudian ada konsolidasi dan koordinasi, gitu, ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah akselerasi. Itu bagaimana membangun sistem informasi, ya, tadi harus ada punya data-data kita, ya, misalnya peta titik ininya, peta titiknya, daerah mana yang perlu dilakukan kombinasi ini, kemudian knowledge management, ada kebijakan insentif dan disinsentif. Nah, jadi dari situ berarti nanti tadi yang saya sampaikan, ada masyarakat yang menjaga, mengelola hutannya, ya, itu maka akan dikasihkan insentif atau disinsentif itu. Nah, jadi ini, ya, 2024 sampai 2020 itu nanti mulai dilaksanakan itu.
Kemudian bagaimana membangun, ada kapasitas buildingnya. Ya, jadi ada penguatan kelembagaan dan sebagainya. Kemudian ada sosialisasi renov polu nanti untuk 2030. Nah, jadi setiap rangkaian kegiatan, ya, aksinya, ya, rangkaian kegiatan aksi, tahapan implementasinya itu mulai dari persiapan, kemudian ada aktualisasi dan akselerasinya. Nah, itu semua sudah tahapan-tahapan kegiatannya, ya, gitu. Nah, sekarang kita sudah menuju di akselerasi, ya, masuk ke tahap akselerasi. Nah, di sini sudah ada nanti bagaimana membangun sistem informasinya, kemudian kebijakan insentif dan disinsentif dan lain-lain. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Oke, karena waktu 2 yang memisahkan kita, ya, akhirnya pertemuan kita akhiri pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima, dipahami, dan kemudian perlu juga kalian nanti membuat review dari pertemuan hari ini. Jadi nanti apa yang menjadi kendala, apa yang dari review kalian itu bisa nanti dibahas kembali pada pertemuan minggu depan di jam pertama untuk kita bahas apa kira-kira yang menjadi permasalahan yang mungkin setelah kalian mereview dapat poinnya saya kurang mengerti ini harus apa gitu. Jadi kita berikan waktu sejenak untuk kita membahas itu. Oke, kalau nggak ada lagi kita beresin dulu teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.